Selamat datang di channel Islam Topik. Kami hanya sekedar menyarankan Anda sebelum menyimak. Ada baiknya Anda menyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan Anda, serta mengucapkan basmalah. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kita masih diberikan kesempatan hidup, adalah bernafas. Marilah kita senantiasa adalah mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan. Marilah kita mensyukuri segala apa yang sudah ada. Daripada kita adalah terus adalah menghayalkan perkara-perkara yang belum ada. Karena doa yang lebih baik adalah dengan bersyukur. Dengan bersyukur dari segala apa yang ada, Allah akan tetapkan nikmat yang sudah ada, sahabat, dan Allah akan turunkan nikmat yang belum ada. Malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi qaliha. Siapa yang tidak bersyukur dengan nikmat yang sudah ada, maka pada saat dia menghayal, menginginkan nikmat-nikmat yang belum ada, malah justru sebaliknya nikmat yang ada terkikis habis, sahabat. Inilah yang terjadi. Maka syukur adalah sesuatu yang menjadikan yang dahsyat. Maka la in syakartum la azidannakum. Jadi semua ya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Mari kita syukuri nikmat nafas, nikmat hidup. Maka Abah sudah ajarkan dua hal adalah sebelum tidur dan bangun tidur adalah kita yang pertama sebelum tidur mensyukuri segala nikmat yang telah Allah limpahkan, terutama adalah nikmatul ijad, nikmat penciptaan kita adalah kita bertubuhkan manusia. Dan setelah itu barulah kita akan sadar kepada nikmatul imdad adalah segala apa yang menjadikan sudah Allah siapkan pemenuhan kebutuhan kepada apa yang sudah Dia ciptakan. Ya. Maka Dia adakan kita dengan segala, maka Dia pun ada sempurnakan, sahabat. Insya Allah segala sesuatu kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu apapun yang kau lihat dengan mata, apa yang kau dengar dengan telinga, apa yang kau rasa dengan lidah, apa yang kau hirup dengan hidung, sesungguhnya adalah babun ilallah, pintu untuk sampai untuk kenal kepada Allah, untuk menyaksikan bahwa membuktikan ucapan kita tentang la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, tidak ada yang hidup, tidak ada kecuali Dialah yang ada, sahabat. Pertanyaannya dari sahabat-sahabat dari UIN, ya, mahasiswa UIN, juga dari teman dosen UIN juga, dari semua. Abah mendoakan pada Pak UIN yang ada di seluruh Indonesia dengan para profesornya senantiasa adalah diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, terus menggali ya dari semua. Wabil khusus yang ditanyakan hari ini adalah tentang berkaitan dengan Sirah Nabawiyah. Tentang Abah menyebutnya hanya 10 menit saja. Karena hari ini sahabat seharusnya adalah semua alat sudah Allah siapkan. Maka berbicara tentang Sirah Nabawiyah, berbicara tentang sejarah, tentang tarikh ya dari semua ya.
Nah ini, apakah yang kita terima hari ini sudah menjadikan sebuah tarikh yang benar dari semua? Maka kata Abah, hari ini Allah sudah siapkan teknologi. Allah siapkan Google, Allah siapkan Facebook, YouTube, Instagram, Allah siapkan TikTok, Allah siapkan handphonenya, Allah siapkan teknologinya, Allah upgrade teknologinya, Allah upgrade juga kesadaran manusianya. Karena harus equal, sahabat, antara teknologi yang menaik dengan adalah akal manusia yang seharusnya juga adalah mengalami upgrading tadi semua ya. Akal manusia harus tercerahkan. Itulah yang disebut dengan sadar. Maka di kehidupan ini hanya tentang orang sadar dan tidak sadar. Hanya adalah dalam kehidupan ini hanya tentang orang yang melihat dan yang buta. Dalam kehidupan ini hanya tentang orang yang hidup dan mati. Dia hidup, tetapi pada dasarnya dia adalah mati. Dia melihat, pada dasarnya dia adalah buta. Dia mendengar seolah-olah tapi dia tuli. Itulah yang Allah selalu ingatkan lebih dari 7 ayat dalam Al-Quran. Adalah bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Ini disebabkan karena kebutaan adalah di sini, di mata hati, sahabat. Maaf ya, sambil kita zikir, narik nafas, keluar nafas Abah dengan tadi semua. Maka Abah menyebutnya sahabat adalah Pak Doktor adalah sebagai sekelumit tadi semua ya. Mari kita gabungkan antara sejarah, antara penglihatan batin tadi semua, karena nanti ada kisah, dia ada kenyataan tadi semua. Contoh adalah di kita itu ada kisah, ada mitos tadi semua, ada legenda ya. Tidak semua legenda itu adalah kenyataan. Contohnya adalah kisah adalah Sikabayan. Semua orang tahu Sikabayan tadi semua. Sikabayan adalah seorang laki-laki tadi semua yang menikah dengan si Iteng. Kemudian dia adalah memiliki mertua yang bernama si Abah tadi semua ya. Tetapi sahabat, sesungguhnya kisah itu sudah syuhra wal istifadah. Semua orang ngerti, anak kecil pun paham tentang kisah Kabayan. Tetapi kisah itu ternyata adalah bukan sebuah kebenaran. Hanyalah mitos, hanyalah merupakan kisah rakyat sesungguhnya tentang Kabayan itu. Karena hari ini bisa diuji dengan arkeologi, kemudian juga bisa diuji dengan filologi, maka bisa diuji segala ilmu pengetahuan hari ini, sahabat. Karena lebih dari 14 lembaga keilmuan yang bisa meneliti segala perkara, sahabat ya. Inilah maka hari ini Allah akan terus upgrade kesadaran manusia. Maka itulah kita harus mengupgrade dari akal ma'asyi, akal ma'adi, akal kulli, akal ruhi, akal kulli, dari semua. Demikian pula dengan kisah dari Robin Hood, sahabat. Kalian mungkin jauh dari negara Inggris yang di sana adalah, tapi sudah mengenal kisah Robin Hood dari kecil. Kayaknya kayak kisah itu pernah ada gitu kan tadi semua. Ternyata dari 7 universitas dunia, termasuk Harvard, Wisconsin, kemudian juga adalah Universitas Birmingham tadi semua, termasuk juga ada Leiden di Belanda, mereka melakukan penelitian dan ternyata bahwa itu juga adalah mitos. Jadi segala sesuatu yang berkaitan itu. Jadi yang harus pelajari oleh kita hari ini adalah segala apa yang kita pahami hari ini, yang datang dari tulisan, dan kemudian dia sudah jauh secara geografis dari letak maka di situ harus kita ada pengujian. Segala sesuatu kisah yang tumbuh muncul, sahabat, yang sudah jauh secara tahun, maka itu pun adalah jangan hanya percaya kepada apa yang dilihat dalam tulisan. Karena semua tulisan itu khobar, sahabat. Dan setiap khobar itu belum tentu adalah sebuah kebenaran tadi semua. Nah inilah hari ini maka Allah sudah mengingatkan kepada kita dalam 2 atau 3 ayat dalam Al-Quran. Wa ma yattabi'u aksaruhum illa dhanna inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Hari ini tidak cukup sahabat-sahabat di UIN adalah hanya menerima saja. Hari ini sahabat-sahabat pondok pesantren adalah tidak hanya cukup menerima dari kitab-kitab gundul yang adalah tadi semua. Karena kita juga mengerti dalam perjalanan
adalah mananya keagamaan manusia di dunia ini. Bahkan adalah penghancuran sudah mulai dari kisah Yahudi itu sendiri. Tadi semua yang menjadikan Musa seolah-olah nabi terakhir. Kemudian Kristen yang menjadikan Isa nabi terakhir. Kemudian yang menjadikan Muhammad sebagai nabi terakhir. Timbullah inilah. Maka mari sejarah yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Termasuk Nabi Muhammad Makhtun sudah dihina, dikhitan. Dan kemudian juga termasuk Sirah Nabawiyah. Bagaimana sebelum Nabi lahir. Bagaimana pada masa Nabi lahir. Bagaimana pada saat setelah Nabi wafat. Nah itu kita harus mengerti. Kapan Isra Mi'raj, kapan itu sholat, dan lain sebagainya. Kan sekarang ini banyak menggujud. Orang menganggap bahwa sudah ada contoh yang tentang, bahkan orang pernah yang berdebat Abah bahwa Nabi Muhammad itu sudah memimpin sholat di Masjidil Aqsa sebelum melaksanakan Mi'raj. Kan ini juga tojaiyah dengan akal. Bagaimana mungkin kalian berkata bahwa Nabi Muhammad itu Mi'raj menerima sholat, sementara dia memimpin sholat adalah di Masjidil Aqsa tadi semua. Sholat yang mana? Betul, beliau memimpin sholat. Tapi seperti apa sholatnya? Yang disebutkan sholat di situ juga harus, maka disinilah harus ada makna syariat dan hakikat. Apakah betul Nabi Muhammad itu waktu Mi'raj meninggalkan kamarnya? Apakah betul Nabi Muhammad itu adalah melakukan perjalanan yang panjang itu? Tadi semua, ya. Mari sebetulnya kalau kita adalah orang-orang yang terus adalah lapar tadi semua, senantiasa adalah mengikra, membaca, adalah literatur yang ada dari semua. Tidak hanya taklid buta, karena bagi hari ini taklid buta itu sudah harusnya mulai ditinggalkan. Tadi karena kita sudah nalarnya sudah di-upgrade tadi semua, ya. Banyak hal yang harus diluruskan, sahabat, tentang bagaimana pemilihan khalifah yang pertama, kemudian bagaimana adalah juga kita harus mengerti bagaimana perseteruan antara Abu Bakar, Umar, dan Ali dan Fatimah, kemudian bagaimana perjalanan khilafah dari mulai baginda Nabi sendiri diracun, kemudian Umar bin Affan, Abu Bakar diracun, Umar bin Khattab ditusuk, adalah Utsman bin Affan pun demikian, Ali bin Abi Thalib juga adalah dibunuh dengan ditusuk tadi semua, sahabat. Nah ini apakah benar? Nah ini kita harus uji tadi semua hari ini. Tapi pagi hari ini Abah tidak mungkin berbicara kecuali Abah diundang oleh UIN untuk bicara secara gabungkan antara di dalam dari versi Islam. Kita harus tadi semua, karena kalau Abah lihat hari ini justru yang menyimpan sejarah-sejarah itu adalah datang dari universitas-universitas yang bukan Muslim. Contohnya adalah Wisconsin, Harvard, kemudian juga Birmingham di Inggris, kemudian juga Leiden adalah di Belanda. Jadi banyak sebetulnya ada literatur yang sebetulnya datang dari mereka. Ini kita harus bukannya kita adalah menuduh, tetapi kita adalah pantas. Maka Abah selalu mengajak kepada PBNU untuk selalu mengadakan basul masail dalam segala perkara hari ini. Karena hari ini sudah dikumpulkan para ahli filologi. Biar uji manuskrip tadi semua, ya. Ya tadi tentang bagaimana akhirnya manusia sekarang ini tidak kenal kepada Muhammad itu sendiri. Mana Muhammad, apalagi kalau ditarik lagi ke dalam. Mana Muhammad Majaji, mana Muhammad Hakiki, mana Muhammad Harid tuh, mana Muhammad Derajat. Nah ini apalagi kalau ditarik ke sono, ya, yang mahtun itu apanya? Nah gitu kan tadi, yang terhitan itu. Karena kemudian begitu hari ini terbukalah banyak, karena sekarang adalah tidak bisa ditutupi adalah dengan AI, dengan informasi nanti akan muncul informasi tadi semua. Maka hari ini mulailah kita adalah, maka Abah hanya sedikit sekelumit membuka untuk memancing kita adalah lebih sadar, memancing kita adalah lebih ingin tahu tentang Islam itu apa, gitu kan. Tentang Muhammad itu siapa ibunya. Nah untuk kisah Nabi Muhammad adalah hak nyata tadi semua, kisah Ahmad. Beliau punya anak bernama Fatimah, nyata tadi semua, ya sahabat. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana berlakunya kisah. Nah inilah yang harus kita fahami, karena perjalanan dari Nabi Muhammad sampai hari ini adalah sudah hampir 1.500 tahun. Bayangkan, jangankan 1.500 tahun, sesuatu itu bisa hilang.
Karena secara arkeologi sekalipun adalah artefak-artefak itu, nisan-nisan itu bisa hancur setelah 100 tahun. Maka disinilah perlu adalah ilmu pengetahuan, adalah menggunakan uji karbon, uji uranium, radium, dan lain sebagainya untuk memahami kebenaran dari sebuah kisah, sahabat. Gak usah kecil hati sesungguhnya. Inilah maka kata Abah juga, betapa indahnya Allah membuat hukum sunatullah di alam ini. Berlakulah, karena pada dasarnya untuk manusia terus belajar dari semua. Maka di dunia ini tidak ada yang bodoh, tetapi ada hanya manusia yang ada sebagian baru mendapatkan cahaya, ada manusia yang sudah mendapatkan lebih cahaya. Contoh, mari kita tanpa usah kemarahan semua, mari kita buka sedikit tentang sirah nabawiyah dari semua. Siapa sih yang pertama kali tahu bahwa Nabi Muhammad itu anaknya, putranya Abdullah, ibunya Aminah, kakeknya Abdul Muthalib, gitu dari semua. Jangan kita hanya berpegang dari informasi yang disebut kitab Nurul Yakin, Khulason Nurul Yakin. Kalau Indonesia itu kan pegangannya itu. Adalah ringkasan, adalah Khulason Nurul Yakin dan kitab Nurul Yakin. Kitab Nurul Yakinnya itu ada 3 jilid. Tapi kemudian ringkasannya itu, Khulason Nurul Yakinnya itu setipis ini. Dari semua. Bagaimana kau ingin kenal nabimu adalah dengan kitab setipis itu? Tadi semua. Nah, pernahkah menurut bagaimana tadi semua? Nah, inilah juga tentang bagaimana hadis Nabi ini adalah yang harus kita hari ini adalah karena sudah mulai banyak yang berbenturan dengan Al-Quran, sahabat. Maka istilah back to Al-Quran tidak salah dari Wahabi-Wahabi itu. Tapi yang menjadikan persoalannya adalah kita bagaimana memahami Al-Quran itu adalah maka disinilah harus mengkaitkan syariat dan hakikat supaya kita tidak terjebak dalam sangkaan-sangkaan tadi semua ya. Karena hari ini contoh sahabat yang berkisah tentang sirah nabawiyah adalah Ishaq tadi semua ya. Ibnu Ishaq lah yang pertama kali ada 200 tahun kemudian. Tadi bayangkan baginda Nabi dikisahkan siapa ibunya, siapa bapaknya, kapan lahir, bagaimana kisah bapaknya, dan itu adalah dijelaskan oleh Ibnu Ishaq. Walaupun hari ini adalah tulisannya Ibnu Ishaq banyak yang nyerang dari semua. Ya tadi karena banyak nanti adalah hal-hal yang akan pada saat itu memang informasi tidak ada HP, tidak ada komputer, tidak ada, bahkan buku adalah pencetakan pun belumlah sempurna. Bahkan awal yang pencetakan itu justru mereka lah Zionis yang punya mesin cetak di awal. Ini harus dipahami. Bagaimana ada pesan sponsor membelokkan kisah dari semua ya. Sehingga sekarang sadar nggak sadar banyak hal-hal sahabat. Maka Abah ingin mengajak adalah ayo cerdas sahabat tadi semua ya. Jangan takut tadi karena kehidupan ini adalah hanya tentang belajar kecerdasan, hanya belajar tentang kesadaran. Tadi hanya kalau belum sadar ya diulang lagi begitu sajalah. Kalau SKS-nya nggak lulus ya diulang lagi gitu saja masalahnya. Cuma kan kita udah buang-buang waktu tadi semua ya. Dan manusia akhirnya tidak menggapai tujuan daripada perjalanan hidup itu sendiri dari semua. Ya seperti hari ini konsep manusia. Manusia itu adalah hidup suruh beribadah. Ibadah Abah sudah bahas kemarin. Dari mana kata ibadah itu? Dia kata abadah ya budu ibadatan. Ini sudah salah makna diartikan menyembah. Akhirnya manusia adalah sekarang sibuk dengan ritual, sibuk di ruang-ruang ibadah, tapi tidak sibuk di ruang kemanusiaan. Padahal yang diminta oleh Allah adalah bagaimana kita adalah sibuk di ruang kemanusiaan. Bahkan Nabi sendiri bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Inilah akibatnya. Tadi semua contoh itu ibadah. Kemudian juga tentang makom, makbaroh tadi semua. Ini juga udah banyak salah makna, siksa kubur, maaf tadi semua ya. Juga salah makna tadi semua ya. Nah disinilah padahal Allah sendiri mengaitkan siksa kubur dengan dadamu tadi. Afala ya'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur, itu adalah di dadamu itulah tadi semua ya. Maka juga surga dan neraka. Allah sendiri sudah mengatakan surga dan neraka itu ada pada saat adalah bumi dan langit masih ada. Artinya pada saat jasad dan ruhmu masih nyatu gitu surga dan neraka itu. Kalau berdasarkan Al-Quran tadi semua ya.
ini juga kita harus muncullah kata kiamat. Kiamat dianggap sebagai hancur. Padahal kiamat dari kata koma, yakumu kiamatan, artinya adalah berdiri, justru bangkit. Yang harusnya kita itu dianggap sesuatu yang membahagiakan, ini dianggap sesuatu yang menakutkan, kata kiamah. Padahal harusnya kita mengkiamahkan diri. Bahkan kita disuruh qiyamul lail kan itu, supaya bangkit tuh. Disuruh sholat, akimi sholat tuh, suruh berdiri kan gitu tadi. Bukan untuk roboh tadi semua. Maka dalam hadis, siapa yang mendirikan sholat, yang melakukan sholat, yang mendirikan tadi, as-sholat imaduddin tadi. Waman aqomha faqad aqomadin, waman tadi. Barang siapa meninggal. Nah, inilah yang dimaksud sholat. Maka hari ini manusia hanya tahu usolli tapi nggak tahu sholat. Nah ini kan persoalan tadi semua. Termasuk juga kisah Nabi Muhammad sudah dihitan, makhtun. Itu makhtun itu ternyata setelah kita lihat sekarang kan sudah terbuka fakta baru bahwa ternyata beliau dihitan oleh Abdul Muthalib pada 7 hari tadi semua ya. Nah yang disebut makhtun di situ berarti apa? Nah ayo kita ini nggak usah dengan kemarahan, buka open our mind tadi semua, naikkan frekuensi cahayanya supaya kita mampu menampung ada informasi-informasi tadi. Nah Ibnu Ishaq lah yang pertama berbuat kisah. Abah sudah lagi mempelajari ini, kaitkan tahun berapa Ibnu Ishaq menulis tentang Sirah Nabawiyah. Nah, setelah Abah perhatikan ternyata dengan ada kejadian apa saat itu, nah kemudian dikaitkan dengan apa yang sedang terjadi adalah di Mesir saat itu ada Banu Fatimiyah, sekelompok orang yang ngaku Duriyat sebagai adalah keturunan Fatimah, tapi ternyata adalah Yahudi, Zionis. Nah itu bersamaan, nggak jauh tuh, tidak jauh dari situ. Yang nanti 400-an akan terjadi perang salib tadi semua. Sehingga manusia adalah Islam disuruh melakukan ketaatan ritual, tapi dibunuh spiritualnya tadi semua. Manusia melakukan perbuatan-perbuatan kayak ibadah, tapi dia adalah sudah banyak, tapi dia adalah hatinya, jantungnya adalah dibunuh. Itulah sahabat yang terjadi yang sampai hari ini tadi semua ya. Jadi Ibnu Ishaq lah yang pertama, 200 tahun. Kebanyakan itu 200 tahun dari semua. Sebagaimana Imam Ja'far As-Shadiq merumuskan kembali adalah fikih-fikih yang sudah pernah terjadi zaman Nabi. Itulah, maka kalian saksikan cara sholat yang bermacam-macam. Bacaan doa yang bermacam-macam tadi semua. Ya, inilah yang mari kita hari ini tanpa usah dengan kemarahan. Karena pada dasarnya kata Abah juga, adalah 3 keturunan Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad yang sedang diadu domba sebetulnya oleh kekuatan global. Kalau kalian paham sebetulnya tadi semua, supaya mereka berperang, supaya mereka adalah saling bermusuhan, padahal semuanya adalah satu sesungguhnya. Nah, Ibnu Ishaq kemudian sahabat dalam Tarikhul Islam kemudian oleh Ibnu Hisham, dan Ibnu Ishaq tadi semuanya adalah diuraikan kembali. Maka selalu kalau Ibnu Hisham menulis kitab tarikh, dia selalu memegang kepada Ibnu Ishaq tadi semua. Ya, kalau sumbernya sudah mulai ngaco tadi semua ya maka mulailah persoalan tadi semua. Maka informasi sampai ujung makin jauh. Maka coba kegiatan adalah pramuka yang sering kita lakukan, memberikan pesan berantai. Abah sering latihan di sini dengan anak jemaah tadi semua. Hanya 3 kata, 50 orang suruh bicara sampai sana. Maka sampai sana itu sudah berbeda dari semua. Message yang dibawa itu sudah beda. Nah hari inilah sahabat. Kebetulan setelah Abah mempelajari semua yang jadi korban itu kita orang Islam hari ini. Betul-betul kita ditipu habis-habisan dalam segala perkara. Bahkan hari ini Abah sedang sedih kata Abah. Waktu teman-teman kemarin kan Abah waktu di Pelabuhan Ratu bilang. Abah kan waktu di sini sebelum berangkat kata Abah hati-hati MBG. Besoknya ada 3 pimpinan yang ditangkap. Kemarin yang ikut Abah ke pelabuhan apa kata Abah? Lihat, bulan ini akan ada pembukaan korupsi besar-besaran. Nah, tetapi yang Abah sedang lihat juga di sini adalah maka kepada sahabat, kepada teman-teman dari semua ya, kepada dari Brimob, dari kepolisian, dari mana semua dan juga dari TNI, marilah menahan diri semuanya ya. Pelajarilah, karena ada satu kekuatan sekarang ini yang sedang mengumpulkan uang, yang ingin merusak tanah air ini. Ingat itu sahabat, dengerin omongan Abah tadi semua ya, ingin merusak.
Mereka ada sengaja korupsi besar-besaran. Mereka sampai di atas, kemudian mereka kumpulkan dana. Hati-hati ini, hati-hati ya. Maka kepada Pak Kombes Alfian, dari semua ya, dari Brimob semua, dari Pak Jenderal Nur Wahid, ayo kita mari bersatu semua. Dan juga harapkan Pak Jenderal Dudung KSP dari semua ya, ayo kita semua. Karena hari ini nanti akan semakin meruncing dari perbedaan-perbedaan itu. Nah, mulailah nanti yang akan muncul adalah kepentingan. Jadi itu ya sahabat, itu hanya kaitannya dari semua. Tapi kan awalnya dari sono. Jadi sekali lagi bahwa Sirah Nabawiyah itu adalah yang pertama yang menyusun adalah Ibnu Ishaq 212 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Bayangkan oleh Anda. Kemudian berapa puluh tahun kemudian oleh Ibnu Hisham dari semua. Nah, kemudian di situ adalah mulailah perbedaan sesungguhnya. Di antaranya adalah Ibnu Asyakir mengatakan bahwa kan disebutkan oleh Ibnu Ishaq bahwa Nabi Muhammad lahir di tahun gajah. Padahal tarikh tahun gajah saja, nah ini sudah termasuk kisah Isra Mi'raj nanti adalah bagaimana surat An-Najm dengan surat Al-Isra. Padahal surat Al-Isra itu adalah turun kemudian 15 tahun kemudian setelah surat An-Najm. Artinya Nabi itu Mi'raj dulu dari semua. Kalau berdasarkan Al-Quran, barulah Isra dari semua. Kan seolah-olah begitu. Karena surat Al-Isra. Apalagi yang berkaitan surat Al-Isra, sebetulnya Allah sedang bicara Nabi Musa di situ yang berjalan itu. Nah inilah juga banyak hal yang barangkali hari ini dan nanti ke depan akan AI banyak bicara, kemudian teknologi banyak menemukan tadi semua ya. Kayak hari ini sekarang mereka sibuk menggali Gunung Padang tadi semua ya. Karena Gunung Padang itu sudah jauh sebelum adanya Nabi Adam. Sudah ada peradaban yang disebut dengan manusia, orang, tapi belum jadi manusia tadi semua belum jadi manusia. Tadi semua adalah peradaban orang. Maka Allah menggunakan ins itu orang. Tadi semua. Maka hari ini mentalitas orang Indonesia ingin jadi orang. Makanya ada istilah orang kaya. Nggak ada manusia kaya. Oh dia manusia kaya, nggak ada orang kaya. Berarti kalau orang itu belum jadi manusia sebetulnya. Baru orang. Maka Allah menggunakan ins tadi semua. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ins itu bukan manusia. Maka perjalanan kita manusia seharusnya adalah kembali menjadi manusia. Di ujungnya qul a'udzu birabbin nas. Adalah kita harus menjadi manusia. Maka tadi kata Abah di awal, nikmatul ijad, penciptaan sebagai manusia adalah sebuah nikmat yang besar dari Allah dari semua. Kalau tidak, maka jangan salahkan karena hukum alam. Kata Abah juga, reinkarnasi itu bukan akidah, ingat itu. Tapi itu hukum alam, ingat. Jadi sekali lagi, reinkarnasi itu bukan akidah. Orang meyakini reinkarnasi, tidak akan salah. Karena itu bukan akidah. Seperti halnya hukum alam, kalau hari ini adalah tentang hidup, maka nanti mati. Kalau hari ini siang, maka nanti malam. Besok pagi, terus begitu. Itu hukum alam. Dan Allah sudah menetapkan hukum alam ini setidaknya adalah 17 hukum alam. Tapi yang masyhur adalah 15 hukum alam. Ya. Yang berlaku di alam ini. Tadi semua. Artinya Allah tuh udah. Makanya tadi Allah itu menciptakan segala sesuatu sekaligus kun, fayakun. Semua sistemnya. Emangnya bisa diatur-atur dengan oleh makhluk gitu kan. Tadi semua. Inilah. Maka mulai hari ini marilah kita cerdaskan. Jadi nah, buat kita adalah orang Islam tadi semua ya. Karena kalau bagi Abah semuanya Islam tadi semua. Selama kau berserah diri Islam lah kamu itu. Harusnya sampai kepada Siddhartha Gautama, Sidroh Al-Muntaha tuh, Siddhartha Gautama itu. Maka dari Ibnu Ishaq, kemudian diurai oleh Ibnu Hisham, kemudian dijelaskan oleh Ibnu Asyakir. Ibnu Asyakir sudah menolak. Kata siapa Nabi Muhammad lahir di tahun gajah? Wong tahun gajah itu sudah terjadi 35 tahun sebelum Nabi lahir tuh kan. Hari ini faktanya mulai muncul dari semua. Kata siapa? Kata Azwari mengatakan bahwa tahun gajah itu pada saat Nabi lahir di tahun gajah. Pada saat kata tahun gajah itu adalah sekitar 25 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir.
Ibnu Abbas, itu bukan Ibnu Abbas mengatakan, kata siapa Nabi Muhammad itu lahir tahun gajah? Wong tahun gajah itu sudah terjadi 15 tahun sebelum Nabi lahir. Maka kata Abah, mari pahami tentang tari tadi semua ya. Bahkan nanti ke depan nanti kamu akan menemukan fakta siapa sih yang disembelih oleh dari putra Ibrahim itu, Ismail kah, Ishak kah? Nah, silahkan nanti kalian diskusi di UIN ya. Siapa yang disembelih itu? Ishak kah, Ismail kah? Ya. Kalau Abah melihatnya Ishak tadi semua berdasarkan tari tadi semua. Karena bukti arkeologi, tari tidak bisa dibohongi, sahabat. Ya, inilah, maka kata Abah, ayo terus kita dewasa, memahami semua sejarah ini. Karena Tuhan sendiri yang akan mengajarkannya, akan membukanya tadi kepada kita. Tadi, nah, sementara orang kita, Khulasan Nurul Yakin itulah yang dipegang kitab kecil. Tentang Sirah Nabawiyah, oh Nabi, ya, dari semua. Ya, dari kitab Nurul Yakin. Kitab Nurul Yakinnya aja kecil, gitu kan tadi semua. Jadi sudahlah. Jadi nggak usah bagi kita, kan memang hari ini sengaja oleh Allah dibuka semuanya. Allah lah yang membuka. Membuka semua kisah ini akan berjalan tadi semua ya. Bahkan istilah-istilah sudah mulai terbuka sekarang semua ya. Tentang kiamat Abah sudah jelaskan kemarin. Tentang surat Zilzalah itu bukan tentang kiamat berterbangannya gunung-gunung dari semua. Tadi adalah pada saat kita melepaskan ruh kita dari jasad ini adalah seolah-olah, nah itu perasaan kita. Maka itulah kata Abah sekarang, ayolah roji'un pada Allah. Ayo kembali pada Allah. Karena seharusnya pada saat ruh ini keluar dari tubuh ini, sebetulnya bukan siksaan, tapi kenikmatan. Karena kita datang ke sini dengan kenikmatan. Kita datang ke dunia ini dengan kenikmatan ibu bapak. Masa pintu yang sama keluarnya jadi kesakitan? Nah ini kan logika yang harus dipahami. Ya, tadi semua. Kita datang itu adalah dengan pintu kenikmatan. Datang dari pintu kenikmatan bapak dan ibu. Kan tadi semua. Seharusnya kita keluar pun adalah dengan pintu itu. Pintu yang sama. Cuma masalahnya manusia itu menjadi sulit, tadi semua menjadi sakit karena tadi dia tidak ridho. Dia tidak ridho mati. Tadi semua. Karena dia tidak mengerti hukum ini. Maka banyak sahabat sekarang manusia takut hidup, takut mati. Padahal seharusnya manusia itu nggak usah takut semuanya. Karena mati itu tidak ada, kata Abah juga. Mati itu tidak ada. Dan Allah mengatakan kullu nafsin itu za'iqah, da'iqah. Tadi, da'qah yadzuku da'ikun adalah hanya mencicipi. Mencicipi saja. Tadi semua ya. Kemarin ada Ibu Rini ya yang ke sini. Bah pada saat ruh keluar, yang disebut alam barjah di mana? Berapa lama ruh itu menunggu di stasiunnya? Terus bagaimana ruh itu nanti akan kembali lagi? Tergantung dari kesadaran yang kamu bangun hari ini. Seberapa luas kesadaran? Nah, maka tadi kata Abah, ayo bangun dari tidur. Ayo kita sampailah kesadaran kita. Mungkin nggak sampai kepada Siddhartha Gautama. Mungkin tidak sampai kepada Sidroh Al-Muntaha. Tapi setidaknya kita adalah mau berubah. Mau berubah. Itulah yang Allah selalu ingatkan. Bergegaslah. Wasyari'u ila bergegaslah berubah. Bergegaslah berubah. Dari semua. Ya. Selalu oleh Allah. Alladzina amanu. Wahajaru. Wajahadu. Fisabilillah. Selalu begitu. Dari semua. Disuruh kita adalah. Karena untuk apa? Untuk kebahagiaan kita. Maka juga adalah pemanaan hari ini. Manusia mati, nanti di ujungnya surga dan neraka. Itu juga sudah keluar dari Al-Quran itu sendiri. Bagaimana mungkin manusia itu di penghujungnya surga dan neraka? Wong surga dan neraka itu hanyalah jalan yang kau lalui. Untuk engkau belajar, memahami hidup tadi semua. Ya. Maka buat sahabat-sahabat, nggak usah menyerang balik orang-orang yang menyerang diri kalian. Atau menyerang Abah. Maka Abah nggak peduli. Karena manusia ini hanya tentang kemampuan melihat tadi semua. Tadi semua. Ada orang yang sudah melihat, yang sudah di sini batinnya, penglihatannya sudah 4 lapis, maka tentu dia melihat lebih jauh daripada orang yang belum melihat tadi semua ya. Di dunia ini hanya ada orang tahu, tapi dia tahu, maka ada 3 kelompok tahu tadi semua. Ada orang tahu, tapi dia adalah
bahwa dia tidak tahu, itu sudah bagus. Orang tahu bahwa dia tidak tahu adalah itu bagus. Tapi ada orang yang kedua, dia adalah orang yang dia tidak tahu, ya, bahwa dia itu tidak tahu. Ini yang kedua, adalah banyak jumlahnya dari semua. Tapi juga ada orang yang Abah temukan, contoh adalah di kakek Abah sendiri, banyaklah sahabat. Orang dia tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia itu tahu. Jadi ada orang yang dia tidak tahu, tapi dia tahu dia itu tidak tahu. Maka dia akan terus diberikan Tuhan rasa tahu. Tapi ada orang yang juga banyak jumlahnya, dia ada sebenarnya adalah dia tidak tahu. Tapi dia merasa sudah tahu. Tadi semua. Tadi. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Karena dia sudah merasa sudah tahu. Inilah tadi semua. Ya. Makanya hari ini kenapa Allah bagi. Ada makhluk dohir, ada makhluk goib. Tuh. Di antara semua yang nampak ini, ya hanya bagi orang tertentu bisa mampu melihat. Tadi semua. Maka itulah kenapa hari ini Allah ciptakan ilmu pengetahuan. Tentang bagaimana dulu pasteurisasi dan lain sebagainya. Sterilisasi itu, bagaimana proses sterilisasi itu. Karena ternyata dari perkara-perkara yang tidak kita lihat, bukan tidak ada sesuatu yang membahayakan. Ada bakteri, ada virus, tuh, ada amuba, dan lain sebagainya. Maka hanya dengan ilmu pengetahuan. Tuh. Maka Allah mengingatkan di surat Ar-Rahman, ya ma'asarul jinni wal insi, ini statutun. Latan full, illa bisultan. Kita membutuhkan illa bisultan, kekuatan ilmu, kekuatan teknologi, ya, dari semuanya. Maka hari ini, dorong anak-anak kita, cerdaskan, ya semua, ya, bangunkan dari tidurnya, dari semua. Karena tidur pada saat ini berbeda dengan kakek kita tidur masa lalu dia, ya. Hari ini sahabat, ujiannya adalah 100 kali lebih dahsyat dari sebelumnya. Tadi ya. Karena yang sering Abah katakan, secara syariat dunia ini makin rame, terang benderang. Tapi secara hakikat dia adalah kegelapan, kematian. Tuh. Ini yang harus dipahami. Jadi hari ini, manusia yang hatinya masih gelap dari semua, sementara dunianya terlalu terang, maka dia tidak mampu melihat atau mendeteksi bahwa sebetulnya di antara piring yang dia sedang makan itu ada bakteri yang serem dari semuanya. Inilah sahabat, hanya tentang. Maka itulah baginda Nabi pun sudah mengingatkan. Makanya mantolaba maula bighairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa? Maka ayo bukalah dadamu. Mulailah dari badanmu, dari dadamu, dari sodrunmu. Supaya kamu menjadi Siddhartha Gautama. Atau baginda Nabi sampai Sidroh Al-Muntaha. Dari semua. Perjalanan ujungmu itu kata Allah, wa ana ila rabbikal muntaha. Akulah penghujung perjalananmu. Kata siapa? Surga dan neraka. Kan ini sudah pembelokan. Semua, ya. Kita dikenalkan kata haram dan kata halal. Dari semua, ya. Kita dikenalkan dari semuanya. Dengan kata baik dan buruk. Kita dikenalkan dengan rugi dan untung. Kita dikenalkan, itulah hakikat daripada surga dan neraka. Sebetulnya. Supaya kita adalah belajar dari semua, ya. Maka teman-teman yang belum melihat, yang maki-maki kamu, nggak usah marah. Karena pada dasarnya dia belum mampu melihat apa yang harusnya dia lihat. Justru akibatnya nanti dia akan jatuh. Nah, jatuh itulah jadikan pelajaran, sahabat. Maka kenapa di dalam Ihya disebutkan, ada bahkan dalam hikam pun ada dijelaskan tentang adalah hijab zulmaniyah, hijab nuroniyah. Apa itu hijab zulmaniyah? Hijab berupa kegelapan. Tapi hijab berupa kegelapan, kata Syatailah, kata Imam Ghazali, adalah lebih baik. Karena orang dengan rugi, orang dengan kehilangan, orang dengan ditipu, orang dengan segala musibah akan mudah bangkit. Saya menemukan sahabat, orang-orang hebat di dunia. Termasuk Ronald Reagan. Dia bekas petani kacang. Tapi dia rugi, hancur, maka akhirnya ujung jadi presiden. Orang-orang hebat di dunia ini. Ya termasuk Jack Ma. SMA aja nggak lulus. Mark Zuckerberg. SMA aja nggak lulus. Tapi dia adalah demikian pula Tesla. Ya. Coba mari kita luaskan pengetahuannya semuanya.
Nah, sebenarnya nanti kalau cermin kolbunya sudah baik, sebenarnya seolah-olah ilmu ini nampung di sini semua. Kok kayak tahu segala persoalan? Kita juga bingung dari semua. Ya, kalaupun nggak tahu persoalan, akan diajarkan oleh semesta. Apapun yang dibuka, kitab yang dibuka, status orang yang dibuka, semuanya sudah mengajarkan kita semuanya. Maka bagi Abah setiap hari adalah kehidupan, setiap makhluk yang ditemui, setiap benda yang ditemui, setiap orang yang ditemui, bagaimanapun kondisinya adalah guru kepada Abah itu semua. Ya. Setiap hari kita banyak belajar dari semua. Ya. Gurunya, syekhnya adalah keberhasilan itu kegagalan. Nah, itu. Gitu. Gurunya surga itu neraka. Jadi tidak ada surga kalau tidak ketemu neraka. Surat Ibrahim kata Allah, semuanya akan dibawa ke dalam neraka untuk mendapatkan surganya dari semua. Ya, karena kesulitanlah yang akan menjadi guru daripada segala kemudahan itu, sahabat. Di mana ada kata mudah kalau tidak ada kata susah? Di mana ada kata sehat kalau tidak ada kata sakit? Di mana ada kata surga kalau tidak ada kata neraka? Nah, inilah semuanya itu hanya tentang perjalanan. Sebenarnya ulama-ulama Tuan Sultan Abdul Qadir sudah membahas tentang Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Qurbah. Itu adalah 450 tahun yang lalu, sahabat. Tetapi inilah kembali kata Abah juga. Hari ini kita dituntut diuji adalah ayo dari semua, karena sudah mulai ada gerombolan si berat yang membelokkan kisah-kisah terutama di Nusantara ini. Nama gunung 30 nama gunung diganti oleh Belanda. Belanda membuat kisah palsu tentang Syekh Siti Jenar, mengadu domba dengan Sunan Kalijogo. Padahal Sunan Kalijogo itu adalah menantunya, gitu, muridnya bahkan. Tadi ada Sunan Kalijogo itu adalah punya menikah dengan Zainab. Zainab itulah putrinya Sofia. Sofia itu anaknya Syekh Siti Jenar tadi semua. Ya. Jadi inilah kisah-kisah yang dibolak-balik tadi semua. Ya. Dan inilah bahkan kalau kalian mengerti adalah ratusan ribu buku yang ditulis para empu adalah orang-orang hebat yang penuh kesadaran di Nusantara. Tadi semua adalah yang kemudian mereka rampok pada perang salib tadi semua. Kemudian justru mereka sekarang berpegang pada landasan-landasan itulah. Makanya hari ini kata Abah, kenapa Swiss itu hebat? Karena dibangun oleh Surawisesa. Dari semua landasan yang sudah dibangun oleh Prabu Siliwangi dari semua, ya. Jadi jangan kamu kira Prabu Siliwangi itu sekarang belum ada muncul. Jangan kamu kira sekarang ada Prabu Wangi itu belum muncul. Jangan kamu kira adalah Ratu Diah Pitaloka, Putri Diah Pitaloka sekarang belum muncul. Jangan kamu kira Ratu Sima sekarang belum muncul. Termasuk juga tadi semua. Maka nanti ada sebuah seteru yang pernah terjadi dulu. Bagaimana Ken Arok dibunuh oleh Ken Arok, oleh Toh Jaya, saling bunuh di antara mereka siklus tadi semua. Dan itu akan diulang kembali semuanya, sahabat. Termasuk perang Bubat semua antara Pajajaran dengan Jawa Tengah, Hayam Wuruk akan diulang kembali. Walaupun dalam versi yang berbeda. Kalau dulu adalah perang Bubatnya adalah Raja Wangi yang punya putri di Ratu Diah Pitaloka yang berperang dengan Prabu Hayam Wuruk IV adalah tadi semua yang kemudian karena terlalu ke depannya Patih Gajah Mada yang merasa dia ingin menyatukan ini sehingga menganggap merendahkan martabat adalah kerajaan Sunda itu. Itulah yang menjadikan perang Bubat. Tapi perang yang sama dengan konsep yang berbeda. Karena semuanya ini selama nggak lulus, sahabat, akan diulang apapun. Ingat itu. Jadi berbagai kisah yang terjadi ini adalah sebetulnya proses belajar. Tapi hari ini kalau Abah ingin mengajak kepada semua, kalau kita tidak belajar dengan baik tentang sejarah-sejarah dunia, bahkan Nusantara, termasuk tadi adalah kisah Nabi Muhammad tadi semua, ya. Siapa Ahmad itu? Siapa Muhammad itu? Ini pahami, ya. Apa yang maksud Allah bahwa Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah
Muhammad itu bukan bapak dari siapa-siapa. Karena dia adalah utusan Allah. Utusan Allah itu Muhammad satu. Rasul itu satu. Cangkangnya aja yang banyak. Itu sahabat. Apakah hari ini ada Rasul? Ya ada lah. Masa tidak ada? Tadi semua. Kalau begitu Allah itu sangat terbatas. Gitu kan tadi semua. Nah inilah kembali sejarah yang kalian, Abah belum berani secara vulgar membuka setiap halnya. Tetapi minimal buat kalian adalah clue untuk berpikir tadi semua ya. Tadi semua. Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah tadi semua ya. Itu bukan kaitannya dengan Zaid bin Haritsah tentang tadi semua pernikahan adalah kemudian karena bapaknya katanya ingin anaknya disuruhlah cerai, tidak boleh dulu ngakui dulu. Nah ini kan inilah hati-hati tadi semua ya, bahwa siapa Muhammad itu, nah, itu harus dipahami tadi semua. Maka kita harus mengerti hakikat, dan itulah Allah ingatkan man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Dulu saat itu tentang siapa kenal pada Allah dan Muhammad sebenarnya tafsirnya ya. Siapa yang buta pada Allah dan Muhammad itu semuanya. Maka disinilah, mari hari ini bukan lagi tabu. Maka berhentilah bersandar pada manusia. Ingat, Allah sendiri sudah mengatakan 3 ayat dalam Al-Quran bahkan menebor pada Nabi Ahmad tadi semua. Tadi adalah kulillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ard. Tadi ya, ingat. Muhammad syafa'atu miliku. Artinya tidak ada wayang yang bisa memberikan syafaat. Ingat itu. Tidak ada wayang yang bisa memberikan syafaat. La yamliku li nafsihi. Ingat, kisah ini dibuat karena tadi sirah nabawiyah yang telah dibuat oleh yang kemudian dari Ibnu Malik yang kemudian dibuat oleh Ibnu Hisham lagi dari semua. Akhirnya makin jauh dari semua ya. Tentang kisah itu. Padahal di dalam Al-Quran sendiri Allah sudah menegaskan tentang bagaimana inginnya Muhammad mengimankan termasuk orang Taif sahabat. Itu ada kisahnya itu sebetulnya. Sampai Allah menegur katanya itu dalam Al-Quran. Menegur pada Muhammad dari semua. Waktu Muhammad itu adalah meminta pada Allah setelah dakwah di Taif. Kemudian dakwah di Taif itu beliau dilempar dengan batu. Kemudian adalah, nah disinilah banyak bumbu, hati-hati banyak bumbu. Inilah kadang-kadang memang kalau sama saya kayak mankobah yang dibuat oleh manakib tiap torikot. Banyak bumbu dari murid-muridnya yang ingin selalu ingin menggagahkan adalah mursyidnya itu tadi semua. Selalu dibumbuin oleh muridnya dari semua ya. Hati-hati dalam kitab Tafriul Khatirnya adalah Tuan Sabdul Qadir juga. Itu adalah bumbu-bumbu. Termasuk juga kisah Imam Syajili. Itu adalah karena sama saja seperti bagaimana 4 mazhab. Para pengikutnya adalah bertarung, berperang. Dari semua. Karena tadi masing-masing ingin menunjukkan imamnya masing-masing. Inilah persoalan yang hari ini sebetulnya bagi kita. Orang-orang yang sudah punya kesadaran, kecerdasan harus lebih bijak dalam melihatnya, memahaminya. Dari semua ya. Inilah ya bagaimana tadi semua. Pengikut adalah Yahudi Musa ngamuk pada saat Isa datang. Pengikut Isa ngamuk pada saat Muhammad datang. Kan begitu. Nanti kesininya juga sama. Karena dari awal pun sebetulnya kisah ini sudah diskenariokan sahabat ya. Nah hari ini harusnya adalah dengan teknologi yang sudah terbuka. Hari ini maka manusia tidak bisa bersembunyi karena ilmu pengetahuan itu jujur sahabat. Itulah kenapa kata Nabi, al-Islamu ilmiyun wa amaliyun. Islam itu ilmiah. Dengan ilmiah nggak bisa ditipu. Air itu H2O. Nggak bisa dirubah apa-apa. Dari semua. Garam dapur NaCl. Asam klorida HCl. Semua. Segala apa ilmu pengetahuan itu jujur. Cahaya itu jujur. Tidak bisa dibohongi. Itulah tentang prisma Newton. Itulah tentang EMC kuadrat. Dari semua ya. Seteriak apapun kamu, energi Tuhanmu ingin tinggi, tapi M-mu, materimu tinggi, ya C kuadratnya. Tadi semua. Berarti rendahlah cahayamu itu. Energi adalah E sama dengan MC kuadrat. E adalah energi. M adalah massa, materi, sama saja. C kuadrat. Nurun ala nurin. Di situ pun sudah kelihatan. Semakin adanya dirimu,
M-nya semakin besar, kecillah C kuadratnya. Ya, maka kecillah energi Tuhannya. Pada saat kecilnya energi Tuhannya, berarti kegelapanlah pada manusia itu. Karena hakikat Tuhan itu cahaya. Hakikatnya. Artinya kemudahan. Itulah hakikat Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu mubtada. Nurus samawat khobar mubtada. Kemudahan. Maka selalu dalam Al-Quran itu Allah mengatakan tentang kemudahan, kemudahan, kemudahan. Semua. Ya. Kebahagiaan, kebahagiaan, kebahagiaan. Semua. Dalam surat apapun. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro yursilis sama alaikum midraro wa yumdidkum bi amwal wal banin wa yaj'al lakum jannah. Itu semua ada tentang kemudahan sebetulnya. Cuma karena manusia keluar dari makhluk cahaya, karena kita adalah materi hari ini dari semua, maka itulah pengkawinan ilmu pengetahuan, sahabat. 12 pan ilmu batin, 12 pan ilmu dohir. Termasuk ilmu-ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan manusia dari semua. Sosiologinya, antropologinya. Kemudian juga bagaimana berkaitan dengan genetikanya manusia dari semua. Nah, bagaimana kaitannya antara genetika manusia dengan manusia yang mirip manusia? Contohnya ada simpanse. Kenapa kita dengan monyet hanya 1% perbedaan itu? Ingat, tanya cek ahli genetika. Kita dengan monyet, dengan simpanse itu hanya 1%. Perbedaan kita itu tadi semua tadi, karena inilah coba nanti maka nanti ilmu genetika akan makin dibuka oleh Allah tadi semua. Maka hari ini ilmu genetika, karena maka itulah cara Allah. Allah itu maha cerdas tadi semua. Innallaha alimun tadi semua ya, tadi semua ya tadi. Pada saat wa ma yattabi'u aksaruhum illa dzanna inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Allah itu adalah maha mengetahui segala perkara. Maka maksudnya Allah maha mengetahui itu adalah bagaimana Allah mendohirkan ilmu pengetahuan kepada setiap kesadaran-kesadaran manusia yang mau kembali pada Tuhan dari semua. Maka hari ini dibukalah oleh Tuhan dengan ilmu pengetahuan. Oh, ini kitab suci. Begitu dicek, nggak ada manuskripnya. Contoh Ibnu Ishaq tadi. Kata Ibnu Ishaq, inilah Sirah Nabawiyah. Mana manuskripnya? Tidak ada hari ini. Mana bukti arkeologinya, artefaknya? Tidak ada. Dari semuanya. Tadi semua. Artinya, apa yang disampaikan oleh Ibnu Ishaq dalam Sirah Nabawiyah bukan sebuah kebenaran mutlak. Karena tidak ada data pendukungnya. Bahkan data pendukungnya sekarang malah ada di Wisconsin, di Harvard. Tadi semua. Kalau begitu, siapa yang buat itu? Nah, inilah yang harus hari ini kita mengkaji tadi semua. Jangan kita mengaji Islamut Taufik, mengajari tentang tasawur, tentang menerima dan menolak satu perkara adalah bagaimana kita harus tasawur, tapi kita nggak pernah gunakan kaidah mantek itu dari semua. Bagaimana mengujinya adalah setiap ta'arif dan arofa yu'arifu ta'arif, jami'un mani'un munakisun mutarid. Bisa nggak diterima sekarang ini tarifnya dari semua? Contoh, ta'arifnya kiamat saja sekarang udah tertolak dari semua. Dari mana kata kiamat? Kehancuran. Kalau kiamat dari kata akoma yukmi kiamatan dari semua. Sama kata sholat. Di mana menyembahnya? Kalau dasar dari kata akoma yukimu adalah ikomatan tadi semua ya. Kan tadi semua. Jadi kata ibadah ya'budu ibadatan. Di mana menyembahnya? Coba. Inilah yang harusnya kita ini sekarang mulai cerdas. Karena itulah maka kehidupan ini hanya tentang surga dan neraka, siksa kubur yang sedang diulang, tergantung seberapa sadar kita memahaminya. Semua. Maka termasuk penemuan-penemuan hari ini, kata apa? Dulu dunia manusia tidak tahu apa sih makhluk terkecil, nggak peduli, tidak tahu. Dibukalah oleh Allah ilmu pengetahuan. Oh, unsur terkecil itu ada sel. Setiap sel itu ada atom. Oh, ternyata sekian puluh tahun baru diuji. Ternyata unsur terkecil bukan atom ya. Ada elektron, proton, neutron. Buat apa elektron? Buat apa proton? Buat apa neutron? Itu tentang hakikat Tuhan mengajarkan pada kita. Elektron adalah unsur negatif. Proton adalah unsur positif. Neutron adalah di tengah-tengah. Nah, Nabi kita sudah mengajarkan khairul umur ausatuha. Sebaik-baiknya urusan yang di tengah-tengah. Kita disuruh netral. Bukan ke kanan, bukan ke kiri. Bukan positif, bukan negatif. Kenapa bukan positif, bukan negatif? Bukan salah dan benar.
Karena di dalam salah sekalipun ada kebenaran. Ingat itu. Di dalam benar sekalipun ada kesalahan. Dulu itu hanya dalil. Tapi sekarang diuji oleh fisika. Oh, ternyata di dalam elektron ada positron. Adalah positif yang negatif. Tuh. Oh, ternyata di dalam positif ada negatif. Tuh. Ada negatif yang positif, ada positif yang negatif. Dan Tuhan menyuruh kita kembali kepada Dia. Netral. Tuhan itu netral. Nol. Nggak kanan, nggak kiri. Nggak untung, nggak rugi. Nggak neraka, nggak surga. Nah, dari semua. Ya. Inilah tentang bagaimana Tuhan mengajarkan secara kepada kita manusia bertahap dari semua. Kembalilah kepada neutral. Maka hari ini, sebentar lagi dari bulan Muharram, kita disuruh mengihram, menutup tadi. Supaya kita nggak terjebak pada ke kanan dan kiri. Tadi. Supaya kita nggak terjebak penyakit, ya, ada Ayub yang penyakit kulit. Kafir, mukmin. Tadi semua. Ada semua. Neraka, surga. Ada semua. Ada. Inilah kan persoalan hari ini. Kita terjebak di situ. Nah, ayo kembali ke sopar. Sopar itu dari kata shifir. Balikan ke netral. Ke kosong. Dari semua. Maka semua perjalanan kehidupan ini hanya kembali ke situ, sahabat. Perjalanannya. Makanya kenapa? Di bulan kita Muharram ke Muharram itu 12 bulan. Kita dari Muharram, kembali Muharram. Muharram, kembali Muharram. Muharram, kembali Muharram. Masa akan terus diulang-ulang sampai Allah ada tingkatkan 4 ayat. Hei manusia, apakah kamu mau seperti keledai yang jatuh pada lubang yang sama? Tahun lalu kamu menderita, masa hari ini? Bahkan Allah ingatkan lagi, di kehidupan yang lalu kau menderita, masa kau mau ulang lagi? Tuh. Sampai dalam sebuah surat Allah mengisahkan tentang ada manusia, ujung-ujungnya minta jadi babi. Tuh. Karena manusia tidak pernah mengambil pelajaran dari semua. Seperti binatang, maka tiap rayagung, sambil udah berjajar disembelih, temannya masih nyiumin pantat temannya, padahal temannya sudah berdarah-darah di bawah. Itulah manusia hari ini. Sahabat. Betapa dia ngantri setiap hari. Sembelih dari semua. Tapi manusia tidak mengambil pelajaran. Maka sekarang ini sebenarnya kita akan masuk shofar. Shofar itu sifir, kosong. Kembali ke netral. Bukan lagi madu di tangan kananku, racun. Aku berpegang kepada yang punya madu dan racun. Tadi semua. Itulah milad Ibrahim. Itulah agama Hanifah Muslimah. Agama Ibrahim. Yang sudah dipecahkan jadi Yahudi, Nasrani, Islam. Itulah Islam sejati. Ibrahim. Dari semua. Sebenarnya. Ayo kembali kepada ajaran Ibrahim. Sampai kamu memandang ini wajah tu wajiyah lilladzi fataras samawati wal ardh Hanifah Muslimah. Barulah apapun yang kau lakukan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbi, cocok dengan tadi. La yamliku li nafsihi dharra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyur. Enggak nyandar lagi pada manusia. Lalu syafaat nanti di sana. Oh gimana? Wong dia mempertahankan dirinya diracun aja nggak bisa. Maaf. Ini mari kita sekarang ini. Wong sekarang faktanya ketahuan kok beliau diracun. Nah itu racun Khaybar. Dari semua. Coba, ayo. Menggunakan akalnya naikkan dari Masih ke Madi. Dari semua ya. Kalau takut dosa kasih aja ke Abah. Kalau berpikir tentang ini dosa kasih ke Abah satu aja. Tuh, kata Abah juga. Kalau kamu salah berpikir tentang sisa kubur takut di situ kasih ke Abah satu juga. Kalau takut. Karena minimal kamu begitu kamu sudah belajar kamu akan senang nanti. Betul-betul sadar kamu itu. Kamu akan damai nanti. Akan sadar, tenang, akan senang. Kata Abah juga. Ya. Kalau ketakutan itu disebabkan karena kaitannya kepada siksaan, kasih ke Abah aja. Ya. Abah nggak main-main tadi semua. Ya. Nggak main-main, sahabat tadi semua. Ayo, tadi semua. Inilah tentang tadi. Begitu mempelajari unsur terkecil kepada atom. Atom itu adalah elektron, proton, dan neutron. Kita disuruh adalah netral. Bahkan Nabi-nya sudah berkata, khairul umur awsatuha, di tengah-tengah di dada. Kenapa sih di tengah-tengah di dada di sini? Di sini nih. Nah, maka ada sholatul wusta yang disebutkan dengan kolbu, bukan di atas, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di bawah, tapi adalah dia ada di tengah-tengah. Nah, apakah di tengah-tengah itu? Yang mana? Tuh. Disinilah semuanya. Ada cinta, love, disinilah. Karena pada saat kau sudah mencinta,
Tidak ada lagi keburukan di dunia ini. Cinta. Kalau sudah cinta, nggak peduli. Saya semua tadi. Maka kalau cinta sudah melekat, tai kotok terasa coklat. Tapi kalau tidak ada cinta di sini, kau bejat ibadahmu, tahajudmu, sekalipun tetap saja bahkan tai kotok pun, bahkan coklat pun terasa tai kotok. Ini yang terjadi hari ini. Manusia membenci, saling membenci dengan nama ibadah. Manusia saling membenci dengan atas nama agama. Manusia saling membenci dengan atas nama kitab suci. Inilah karena manusia adalah yang sedang bahkan maka ulamanya adalah sudah jadi himar-himar yang dikatakan oleh Allah dari semua. Bahkan Syaitanillah sudah mengatakan la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari rohan. Ya. Itulah sahabat ya. Maka hari ini mari kita kebetulan berada pada bulan Shofar, awal tahun dari Muharram akan berjalan menuju Shofar. Ayo kembali ke netral. Bukan elektron, bukan proton. Bukan buruk, bukan baik sebetulnya. Karena dalam buruk ada kebaikan. Dalam baik ada keburukan. Balikan pada netral. Ya. Bukan kobat, bukan basat. Bukan surga, bukan neraka. Baik dan buruk, surga dan neraka, menang dan kalah, hanya cara kita untuk bersyukur kepada yang di tengah, yang netral tadi semuanya. Ya. Ini yang harus dibangun oleh kita semua. Ya. Yang harus kita adalah yang harus kita bangun dari semua kesadaran ini semua. Kalau tidak, nanti sahabat akan muncul dari AI tingkat 1, tingkat 2, dari Gen Z masukin Alpha. Ini informasi akan makin banyak dari semua. Abah hanya memberikan prolog saja buat teman-teman tadi yang memberikan pertanyaan dari UIN, dari Syarif Hidayatullah. Buat teman-teman juga buat dosen Syarif dari UIN Jogja dari semua ya, silakan saya. Maka ayo jadikan informasi ini adalah untuk sampaikan pada mahasiswa supaya mereka belajar sejarah tarikh dari semua. Kalau perlu cari kitab-kitab yang dari semua kan, karena sahabat orang Yahudi itu kalau menuliskan sejarah benar dia Yahudi itu tentang dirinya. Kenapa dia benar? Maaf, bukan Yahudi, orang Zionis. Kenapa? Karena dia perlu mengontrol dunia ini. Jadi kalau dia bikin kisah palsu, dia sendiri akan get lost. Maka tadi kata Abah, gunakan strategi mereka kita ini untuk kecerdasan kita. Ternyata yang mereka tulis itu, yang disampaikan ke kita ada banyak kebohongan, tetapi mereka simpan adalah yang benar. Supaya, ternyata dulu saya di periode tahun sekian, saya membuat kisah palsu. Ini saya tidak boleh terjebak dengan kisah palsu itu. Dia terus akan membuat. Maka termasuk juga buku-buku teman guru kita Pak Kozim. Pak Ahmad Kodim itu bukunya sudah dipakai di berbagai universitas tadi semua. Karena dia perlu. Makanya saya pernah sampaikan kemarin kepada Pak Ahmad Kodim waktu saya bertemu dengan beliau. Saya bilang, tolong nih dari buku ini hati-hati karena mereka ini akan mengambil dari informasi yang benar. Kemudian mereka akan merekayasa lagi perkara yang intinya adalah apa sahabat? Kembali, mereka ingin menguasai manusia. Tuh, menguasai manusia. Dengan apa? Dengan ketakutan. Maka inilah yang dimunculkan adalah kisah-kisah yang menakutkan semua. Sampailah manusia melupakan kebahagiaannya saat ini. Padahal disinilah panggungmu. Inilah kehidupanmu. Disinilah surgamu. Disinilah juga nerakamu. Disinilah adalah dari semua. Siksa kuburmu semuanya. Semuanya. Siratmu, mahsyarmu. Semuanya di sini, hari ini. Karena tidak ada yang bisa merasakan kecuali pada tubuh. Ingat itu. Maka itulah selalu dalam Al-Quran itu adalah hamba. Dan itulah kenapa ibadah dikata abada ya'budu ibadatan itu adalah abdi. Itulah di Sunda kenapa abdi. Saya tak nu abdi. Nah, kita harus menjadi abid. Menjadi hamba sahaya. Kita ini ayo menjadikan maf'ul bih dari semua. Jadikan kita ada mudhof ilaih dalam diri. Mari sandar kepada sang raja, sang pemilik kekuatan dari semua. Ya. Ini saja barangkali yang Abah ingin sampaikan tentang ini bukan untuk tapi adalah untuk merangsang para mahasiswa, kalau bisa para orang-orang yang mau naik ke doktor dari semua bikin penelitian-penelitian yang tentang hal ini dari semua ya. Tentang bagaimana membongkar kembali sejarah dari semua. Ahli-ahli arkeologi, ayo bekerja sama sekarang. Satukan duduk bareng bersama.
Antara ahli arkeologi, ahli filologi. Kenapa ahli arkeologi? Karena dia ahli dalam artefak. Dia mengerti. Kemudian ahli juga kimia. Bagaimana dia? Orang-orang ahli uji karbon. Dari semua. Satukan di situ pengetahuan. Demi untuk kepentingan bersama. Dari semua. Kebahagiaan bersama. Karena kita ini sudah dicabik-cabik semuanya. Dari semuanya. Kemudian manusia didorong. Adalah hanya untuk mengedepankan egonya masing-masing. Ahli ilmu ini, profesor ini, saya paling. Profesor ini, saya paling. Ya, tidak ada yang paling sekarang. Mari kita semua kembalikan pada sipir kosong. Dari semua. Supaya kita bisa membantu ada manusia untuk memaulidkan dirinya di Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah, menemukan hakikat maul hayat Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Supaya kita bisa mi'raj di rojak ruh kita. Supaya kita, tubuh kita sudah jadi Sya'ban. Sampailah kita nanti Ramadan. Ramadan itu dah bulan ke-9. Ke-10-nya adalah Syawal. Tuh. Nanti setelah kita berjalan dari Syawal, Dzulqa'dah, barulah Dzulhijjah. Di Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, ke-10-nya adalah kamu adalah menyembelih dari semua. Ya. Nah, kemudian belum selesai, lanjutkan lagi Muharram dari tanggal 1 Asyura sampai 9 Asyura tahun Tasu'a, ke-10-nya 10 Asyura. Barulah kamu benar-benar sipir, sofar, kosong, layak untuk dijalankan. Di situ bukan lagi subhanallah di syaro. Karena sekarang ini manusia syaro, berjalan sendiri pada Tuhannya. Oh, nabinya berjalan dijalankan, tadi semua jadi maf'ul bih, jadi tadi semua sudah tubadil. Oh, orangnya tadi semua. Tadi malah jalan dewe tadi semua, ya. Maka di sofar itu kamu sudah akan dijalankan. Coba, kata apa? Jangan aneh. Nanti kamu banyak pengetahuan. Dibuka. Karena pada dasarnya, ruhmu yang ditiupkan itu sudah komplit di sini semua. Quran 30 juz sudah ada di dada. Sudah ada semuanya. Semuanya sudah ada di sini. Injil, Taurat, Jabur, Quran, Suhuf ada di sini. Ilmu pengetahuan apa? Ada di sini. Wong semuanya Allah yang punya kok. Tadi, masa sumbernya banyak? Sumbernya satu. Maka pasti adalah. Maka buat teman-teman yang sudah kesadarannya terbuka, maka engkau akan menyaksikan apa yang disaksikan orang lain. Engkau akan menyaksikan apa yang disaksikan oleh Tuan Syabul Qadir. Engkau menyaksikan apa yang disaksikan Syai'atullah. Engkau akan menyaksikan yang disaksikan mereka. Karena ilmu yang datang dari sumber yang sama akan disampaikan dengan kalam yang sama, dengan rasa yang sama. Maka disitulah kalian sudah mulaikan kebahagiaan. Tidak ada lagi siksaan di dalam tadi gunjang ganjing tadi semua, ya, pikiran kita. Itu saja sahabat, Abah hanya sebatas untuk selalu memberikan penyadaran. Dan buat Pak Jenderal Nur Wahid ya dengan pasebannya, ayo kita satukan manusia, makhluk di Nusantara ini. Abah sudah masuk di dalam grup, terima kasih dimasukkan ke dalam grup paseban. Marilah juga kepada Gusmar dan juga teman-teman semua. Ayo mari cintai Nusantara ini. Kembalikan kepada budaya Nusantara ini. Karena pertama yang dihancurkan mereka ada budaya. Ingat itu. Dari semua. Malah kita diganti dengan budaya Arab. Kita punya budaya yang jauh lebih hebat. Lebih budi perpekerti. Daripada budaya Arab yang jahiliyah sebetulnya. Pahami oleh kalian. Ya. Bahkan tentang tahun gajah. Ingat itu juga. Ingat kamu dengan tokoh Gajah Mada? Nah, coba lihat kaitannya tahunnya. Tadi semua ya. Mohon maaf sekali lagi kata Abah juga. Biarlah waktu yang akan membuka semuanya. Tapi yang penting tidak boleh kita berhenti memahami apa yang terjadi dalam kehidupan ini semua ya. Boleh jadi apa yang Abah sampaikan adalah hanya secuil saja. Tapi mudah-mudahan ini menjadikan oase buat kita adalah untuk senantiasa. Karena sahabat, yang kalau hari ini tidak dibangun kesadarannya, Abah khawatir adalah kalian akan semakin menderita. Dengan informasi yang akan masuk, maka kalian sekarang ini sudah ngeri lihat TikTok, lihat apa dari orang-orang yang punya kesadaran. Dan nanti itu akan merata seluruh Nusantara. Ingat itu. It's time. It's time. Semua ya. Terima kasih, sehat, mohon maaf kurang. Rahayu, 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 rahayu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Anda telah menyimak video ini hingga selesai.
Semoga bermanfaat untuk Anda. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Tugasmu bukanlah mencari cinta, tetapi semata menemukan penghalang dalam diri yang kau bangun untuk melawannya. Dalam cahayamu, aku belajar mencintai. Dalam keindahanmu, untuk merangkai puisi. Kau menari dalam dadaku. Tak seorang pun melihatmu selain aku. Dan pemandangan itu mewujudkan dalam seni.